Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Emi Ardiwinata, salah satu dosen jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah yang saya ampu adalah Problematika Bimbingan dan Konseling dengan bobot 2 SKS dan penawaran mata kuliah ini pada semester 4. Deskripsi mata kuliah ini adalah pembahasan masalah dan isu-isu bimbingan dan konseling dalam latar sekolah, baik yang bersifat teoritik maupun praktik. Mata kuliah ini juga memberikan bekal pengetahuan fondasional tentang pentingnya pemahaman permasalahan belajar siswa. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami ragam masalah belajar dan strategi layanan bimbingan dan konseling untuk pengentasan masalah siswa. Mata kuliah Problematika Bimbingan dan Konseling memuat materi dasar ragam masalah siswa dari aspek akademis yang sering terjadi di sekolah, yaitu kedisiplinan, kemandirian belajar, prokrastinasi, motivasi belajar, kejenuhan belajar, kesulitan belajar, identifikasi gaya belajar, dan learning loss. Dalam sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah sinkronus dan asinkronus. Kesehariannya, metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama ceramah, di mana dosen memberikan informasi secara mendalam kepada mahasiswa melalui lisan. Yang kedua, diskusi. Dosen mengajak mahasiswa untuk aktif dan berpartisipasi dalam memberikan pendapat, ide, gagasan, dan kritis dalam pembahasan materi mata kuliah. Dan yang ketiga, menggunakan penugasan proyek. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk membuat sebuah proyek sebagai hasil dari perkuliahan yang telah dilalui mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga tetap melakukan hubungan yang harmonis di luar kelas. Dapat dilakukan melalui tatap muka, penggunaan aplikasi WhatsApp, dan penggunaan Google Classroom. Referensi utama pada mata kuliah Problematika Bimbingan dan Konseling menggunakan buku yang saya tulis bersama tim dosen lainnya, yaitu Problematika Peserta Didik dari Aspek Akademis, serta referensi pendukung pada pembelajaran yang diambil dari kajian penelitian saya yang berjudul Kemampuan Komunikasi Orang Tua dalam Mitigasi Learning Loss pada Anak di Kota Tarakan yang dipublis pada Jurnal Mahasiswa BK Anur volume 7 tahun 2021, dan Gambaran Psikologikal Well-being Mahasiswa selama proses perkuliahan online untuk melihat learning loss di Universitas Borneo Tarakan yang juga dipublis pada waktu dan tempat yang sama. Terakhir, penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa yang telah disepakati bersama yaitu penugasan sebesar 30%, PTS 30%, PAS 40%, dengan total akumulasi 100%. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan ditampilkan berikut ini. Assalamualaikum.
dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Haikal, tolong pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mahasiswa semuanya, hari ini kita sampai di pertemuan kelima. Di materi sebelumnya, di pembahasan kita di minggu lalu, kita sudah banyak membahas tentang problematika BK yang dihadapi siswa-siswa di sekolah. Hari ini kita akan lanjutkan lagi ya, karena begitu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dengan anak-anak sekolah di masa sekarang ini. Salah satunya memang di masalah belajar. Oke, baik, saya akan memaparkan materi tentang kejenuhan belajar. Oke, yang punya buku kita bisa buka di halaman 93. Oke, sudah ketemu ya? Baik. Di mata kuliah ini, di materi kejenuhan belajar, harapan saya terhadap kalian tentang materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran bimbingan dan konseling dalam masalah kejenuhan belajar. Oke, think to yourself, what is the most difficult part of study? Atau bagian apa sih yang tersulit dari kalian ketika belajar? Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan diangkat tangan. Oke, baik. Emma mungkin dulu, apa ya kira-kira bagian tersulit dari Emma ketika belajar? Oke, kesulitan dalam belajar saya yaitu yang pertama banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Saya belum menemukan gaya belajar saya seperti itu. Baik, terima kasih Emma. Ya, teman-teman, itulah kesulitan belajar yang dihadapi oleh teman kita ya, Emma. Kemudian selanjutnya, siapa kira-kira yang mau lagi menjelaskan atau membahasakan apa sih kesulitan belajar yang dialami? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Bella. Jadi kesulitan belajar yang saya alami itu yang pertama sulit mengatur waktu dan juga konsentrasi belajar saya yang suka terbuyarkan dari cara saya belajar tuh susah buat masuknya. Oke, baik. Terima kasih ya Bella. Dari dua jawaban teman kita tadi, yang paling banyak adalah apa ya, Bu? Sulitnya mengatur waktu. Ya benar. Jadi teman-teman semuanya, mahasiswa saya, jangan mau ya kita diatur waktu, tapi seharusnya kitalah yang mengatur waktu. Kita bisa membagi kapan kalian kuliah, kapan kalian istirahat, kapan kalian untuk merefleksikan badan kalian dulu, kemudian barulah kalian beraktivitas lainnya. Mungkin kalian sebagai mahasiswa kan juga ikut terjun di beberapa organisasi kan ya. Oke, baik. Selanjutnya, di dalam problematika dalam aspek akademis ada masalah apa saja sih yang dihadapi siswa? Motivasi belajar rendah sudah kita bahas ya di minggu lalu. Kemudian kesulitan belajar, minimnya sumber belajar, dan saat ini ada kejenuhan belajar. Dan nanti di minggu depan kita akan membahas prokrastinasi dalam belajar. Kok bisa sih seseorang itu jenuh banget belajar, padahal kan belajar itu menjadi pekerjaan wajib ya bagi kalian sebagai mahasiswa, bagi siswa di sekolah gitu. Kenapa ya? Nah, sebelum itu kita membahas dulu nih, apa sih kejenuhan belajar itu? Bisa kita baca bersama ya. Mungkin saya bisa minta bantu siapa ya yang untuk membacakan. Afifah bisa bantu baca? Kejenuhan dalam belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Baik, terima kasih ya Afifah sudah membantu membacakan tentang kejenuhan belajar. Di sana kita bisa membaca ya bahwa kejenuhan belajar itu bukan tiba-tiba saja terjadi, tetapi itu adalah kondisi mental, bukan hanya fisik kita saja yang pokoknya aku capek lah, udah capek aja lah, pokoknya udah dari kampus saya jauh, balik lagi ke rumah, seperti itu. Tetapi
Kejenuhan belajar itu juga berasal dari kondisi mental seseorang. Ketika pikiran kalian sudah mulai banyak isinya, banyak pikirannya, itu akan membuat kalian mengalami rasa bosan. Jadi rasa bosan itu bukan hanya karena tubuh yang lelah saja, tetapi juga bisa dari pikiran. Sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu. Rasa lesu itu kalau kalian apa ya? Mager, kalau bahasa zaman sekarang kan ya, mager, malas gerak. Ada tugas, nanti aja lah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada rasa mager, gak bersemangat, atau hidup kalian jadi tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Hal ini bukan hanya dirasakan oleh mahasiswa saja, tetapi juga dirasakan oleh siswa-siswa. Apalagi saat ini kan siswa itu masuknya udah pagi banget nih, jam 7, pulangnya bahkan ada sekolah yang sampai jam 5 sore. Dan itu pasti membuat seseorang siswa bukan hanya lelah secara psikisnya saja, tetapi juga secara fisiknya. Oke, baik, saya lanjutkan. Ada beberapa faktor penyebab siswa mengalami kejenuhan belajar. Yang pertama, terlalu lama waktu yang digunakan untuk belajar. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar tidak mendukung. Tadi mungkin seperti yang Bella sampaikan, rasanya riuh banget Bu, nggak nyaman banget lingkungan saya, gitu kan ya. Itu bagian dari faktor penyebabnya. Adanya konflik dengan guru atau teman dan tidak adanya umpan balik positif terhadap hasil belajar. Bu, izin bertanya. Oke, boleh, silahkan Nur. Terkait dengan penyebab siswa mengalami kejenuhan belajar, tidak adanya umpan balik positif terhadap hasil belajar, itu maksudnya seperti apa? Apakah umpan positif ini berupa reward atau seperti apa itu? Baik, dari faktor penyebab siswa mengalami kejenuhan belajar, di sini disampaikan bahwa ada 4 faktornya. Tidak adanya umpan balik positif terhadap hasil belajar. Tadi teman kita Nur bertanya. Nah, umpan balik di sini itu bisa saja ada siswa yang merasa saya sudah belajar dengan rajin, saya sudah ikut les, tetapi orang tua saya ketika hasilnya ada kok orang tua saya tidak mengapresiasi saya ya. Mungkin teman-teman semua di sini ataupun siswa di luar sana ada loh yang mengalami saya sudah semangat banget belajar, ujung-ujungnya ada nilai rapor, orang tua itu kayak oh segitu aja, cuma dapat 7 aja, 10 dong kayak tetangga. Sering kan ya orang tua kita mungkin membandingkan diri kita dengan adik, kakak kita, atau bahkan dengan tetangga kita. Nah inilah yang menjadikan seseorang itu menjadi jenuh banget belajar. Buat apa sih saya belajar dengan baik? Buat apa sih saya punya nilai yang sudah saya usahakan sekali, ternyata orang tua saya itu tidak pernah merespon saya dengan cukup baik. Begitu ya Tur? Apakah cukup jelas? Jelas. Baik. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang peran orang tua, di mana kejenuhan belajar itu bisa saja juga berasal dari keluarga yang tidak mendukung, tidak mensupport anak untuk sampai ke titik belajar yang lebih baik. Tetapi ada satu peran dari bimbingan konseling, karena nantinya kalian sebagai mahasiswa bimbingan konseling akan menjadi guru BK. Dan apa sih peran kalian nanti ketika ada di lapangan? Kami beritahu saya, menurut kalian kenapa sih guidance and counseling itu sangat berimpact sekali, dan apa yang bisa diberikan bimbingan konseling untuk siswa? Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Wow, banyak sekali nih mahasiswa BK, semangat ya menjadi guru BK. Mungkin saya bisa pilih Desika, silahkan. Baik Bu, menurut saya fungsi BK dalam peran di sini adalah untuk mengarahkan siswa dalam mengembangkan keterampilan belajar siswa Bu. Mungkin seperti itu Bu. Baik, terima kasih Desika. Oke, benar sekali ya bahwa peran bimbingan konseling itu juga salah satunya adalah membantu siswa untuk menemukan gaya belajarnya, cara belajarnya, mengatur waktunya seperti itu. Itu sejalan dengan pengertian bimbingan konseling belajar menurut Yusuf tahun 2009 mengatakan bahwa proses bantuan dari konselor pada konseling untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar atau akademik. Jadi BK di sekolahan bukan hanya mengembangkan dari sisi sosialnya saja, pribadinya saja, tetapi juga mengarah pada ranah pendidikannya. Kan siswa untuk belajar dong, nah belajar itu kan nanti digunakan untuk kemampuan siswa pada tahap selanjutnya. Teman-teman semuanya, kira-kira siapa ya yang mengetahui fungsi dari bimbingan konseling? Karena fungsinya sama aja sih sebenarnya semuanya. Oke,
Oke, baik. Silahkan Juleha dulu mungkin. Jadi fungsi BK itu ada 4. Yang pertama ada fungsi pemahaman dan yang kedua itu ada fungsi pencegahan. Oke, baik. Ada 4 tapi yang Juleha ingat ada 2 ya. Ya Bu. Oke, baik. Siapa lagi ya? Kira-kira 2-nya lagi. Oke, Ali silakan. Baik, fungsi BK yang 2-nya lagi itu yang satunya pengentasan dan perbaikan, kemudian pemeliharaan. Baik, jadi tadi ada pencegahan, pemahaman, pengentasan, dan pemeliharaan. Baik, untuk kasus kejenuhan belajar, kan kita bahas kejenuhan belajar. Menurut kalian dari 4 fungsi yang tadi dijawab oleh teman kalian, fungsi mana yang paling sesuai dengan masalah kejenuhan belajar? Fungsi apa? Pencegahan. Wah, hebat sekali masih setuju hari ini ya. Nah, ada fungsi pencegahan. Bimbingan konseling memiliki fungsi pencegahan, yaitu mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak dialami oleh siswa karena dapat menghambat, mengganggu, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Jadi masalah itu sebelum terjadi sebaiknya kita cegah. Kalau istilahnya orang kesehatan mungkin apa? Lebih baik berolahraga daripada minum obat, gitu kan ya. Nah, jadi BK pun juga sama, kita punya fungsi pencegahan di mana sebaiknya siswa-siswa itu sebelum mereka mendapatkan masalah-masalah harusnya dicegah terlebih dahulu. Dengan cara apa mencegahnya? Ada layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan klasikal. Ya, nanti teman-teman semua ketika sudah turun ke lapangan pada saat proses PLB ataupun nanti ketika menjadi guru BK beneran di suatu sekolah, teman-teman bisa menerapkan berbagai strategi layanan dalam BK. Yang pertama ada layanan klasikal. Layanan klasikal itu adalah kurang lebih seperti kita dalam kelas ini, memberikan satu materi tentang kejenuhan belajar, memberikan mereka pemahaman tentang gaya belajar, strategi mereka mengatur waktu. Atau kalau misalnya dalam layanan klasikal dengan jumlah siswa yang lebih banyak, lebih luas, tidak ditemukannya solusi atau tidak ditemukannya fungsi penjagaan yang tidak berjalan, bisa kita kecilkan kembali ke dalam layanan bimbingan kelompok. Kemudian dalam layanan bimbingan kelompok ditemukan lagi masalah yang harusnya lebih rutin sekali dengan pembahasan yang lebih intens, bisa melalui dengan konseling kelompok. Dan di dalam konseling kelompok ada lagi nih ternyata nih satu masalah yang benar-benar tidak bisa terentaskan di dalam layanan konseling kelompok, maka siswanya kita ajak untuk melakukan konseling individu. Jadi hanya antara guru BK dan siswa saja. Harapannya adalah strategi dalam layanan BK ini dapat membantu siswa untuk menemukan cara belajarnya dia agar dia semangat lagi belajar, dia mau menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan atas materi-materi yang tadi kita bahas bersama? Siapa? Sherly? Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini Bu adalah bahwa kejenuhan belajar itu pasti dirasakan oleh setiap siswa. Oleh karena itu, sebagai calon guru BK, kita dapat memberikan layanan untuk mencegah kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa. Oke, baik. Terima kasih ya Sherly untuk kesimpulannya. Beri aplaus dulu dong untuk Sherly. Saya senang sekali sepertinya banyak ini yang memahami materi kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin ada satu lagi ya dari laki-lakinya mungkin bisa. Siapa kira-kira? Haikal boleh? Saya jadi mengerti berbagai cara mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi pada siswa, yaitu bisa dengan berbagai layanan BK, layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, layanan bimbingan konseling individu, dan layanan konseling kelompok. Benar sekali yang tadi teman kita sampaikan Haikal, bahwa ada berbagai macam strategi yang bisa kita lakukan di dalam layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa agar siswa tercegah dulu nih dari masalah-masalah yang akan mereka hadapi dalam proses belajarnya. Baik, seperti biasa teman-teman, seperti materi-materi saya sebelumnya, pertemuan kita, saya akan selalu memberikan kalian evaluasi belajar. Di sana nanti saya akan melihat apakah benar kalian benar-benar memahami materi yang tadi saya sampaikan. Mungkin
sudah saya cantumkan topiknya ya. Topiknya saya tulis kejenuhan belajar seperti tema hari ini. Nanti kalian bisa mengumpulkan hasil tugas kalian, hasil evaluasinya di sana. Kemudian jika ada kalian menemukan masalah-masalah, kemudian menemukan satu kasus yang mau kita bahas bersama, silakan saja langsung dibuka di room itu, kalian bisa chat, nanti saya akan respon di sana. Seperti biasa ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya tunggu pengumpulan tugas di Google Classroom-nya sampai besok pagi jam 10. Oke, senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan kalian. Kita membahas lagi materi-materi tentang masalah belajar. Sebagai bekal kalian bahwa masalah belajar itu bukan cuma karena kita bisa tiba-tiba menjudge anak itu pemalas, anak itu nakal, anak itu tukang bolos. Tapi kita juga harus tahu kenapa sih dia bisa menjadi pemalas, kenapa sih dia bisa diberi label nakal, kenapa sih tiba-tiba nilainya turun. Dan kita harus tahu dulu nih apa sih masalah, akar dari masalahnya. Nah, harapan saya materi ini dapat kalian pahami dengan baik sebagai bekal kalian untuk menjadi guru BK. Baik, sekian dari saya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pengajaran mata kuliah problematika bimbingan dan konseling semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran saya di jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.